Aku sangat menyesal kamu. Maafkan aku, kamu. Hahaha. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Santai saja. Santai saja. Santai saja. Bunuh, bunuh, lepaskan bunuh. Aku tidak mengejar mereka. Mereka membunuh dan melepaskan mereka. Besi kecil. Hei, 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 ji kecil. Hei, hei, shouji, shouji. Maafkan aku. Aku tidak mencintaimu lagi. Adieu, Iola, Iola. Aku takut ini sudah dimulai. Kita harus menunggu Kasim Bai datang sebelum memulai. Kamu cepat, jalan. Hei, kakak, apa ini? Kamu dari luar kota? Ah, kami adalah hitam. Baik. Sudah semua? Semuanya, 64 saham di subkabupaten itu tidak boleh kurang. Aku mengerti, Tuan. Cuci tangan bersih. Cuci adalah keringat tangan. Warna benang tidak benar. Kamu tahu? Aku tahu. Ah, tu en cul, Camus. Jangan gugup. Jika kamu gugup, kamu akan ketahuan. Menurut keterampilanmu yang biasa, ini benar-benar brilian. Baik, aku mengerti. Ah. Ayah, hei, hei. Bagus, hei. Sudah waktunya datang. Perhitungan komprador bisa dilakukan tanpa akuntansi. Kebetulan komprador tua di Siusuang kami sudah pulang ke kampung halaman untuk pensiun. Adalah mempekerjakan orang. Maaf merepotkanmu. Aku tidak bisa melakukan ini, Tuan. Kamu juga membawa anak. Lagi dari luar kota. Ah, kamu bisa tenang. Kami berdua ayah dan anak bisa melakukan pekerjaan. Aku hanya ingin meminta makanan. Konon kabarnya Susou kaya. Mudah mencari nafkah. Itu bagus. Oak. Hari ini, ada pesta di kota. Sang tuan sendiri lari ke kota untuk menjemput tamu.
Aku bilang itu tidak masuk hitungan. Tolong beritahu aku dan tanya lagi. Sayangnya, aku tidak akan mengatakannya. Tuanku tidak ada di rumah hari ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Tuanku menyuruh ayah mertua untuk segera datang ke sini. Kita harus menyiapkan teh dengan baik. Eo. Hei, hati-hati. Tidak apa-apa. Terima kasih. Eo. Hei, cepat. Ayah mertua harus menyajikan teh saat turun dari tanduk. Aku tahu. Bagaimana dengan ini? Kamu pergi ke kamar belakang dan istirahat. Tunggu tuan kembali. Aku akan memperkenalkanmu. Terima kasih. Kasimbai. Selamat kepada Kasimbai. Oh, hei, terima kasih, ayah mertua, untuk kerja kerasmu. Datang untuk minum teh. Apakah kamu butuh pertempuran ini? Seseorang harus mencobanya. Takut diracun. Bandul spektrum ini. HMPH, bahkan lebih mulia daripada kaisar. Hei, kamu jangan bicara. Ayah mertua putih ini. Tapi orang merah kerajaan Oh. Dia ditunjuk oleh Yang Mulia. Bertanggung jawab atas Tenun Jiangning. Dia memiliki kata yang baik. Kita Tenun Susou bisa menang lagi 3 tahun. Ini perlu digunakan. Dia orang yang sangat merah. Nah, kenapa kamu masih di sini? Jangan lanjutkan. Kenapa kamu membiarkan orang mulia hanya tahu Jiang Suewen? Aku tidak mau. Tidak, Bai Gong mengakuinya sebagai Yang Mulia. Betapa menyedihkan mengakuinya. Su Xiangmon 4 lompatan. Dia, Jiang Suewen, adalah satu-satunya yang ditunjuk oleh Kaisar pertama. Tangan Dewa Sulaman Jarumlang. Trik apa? Siapa yang membiarkanmu berkeliaran? Tidak baik di kamar belakang. Ayah. Lihat betapa besarnya rumah ini. Pasti sangat nyaman tinggal di sini. Lebar rumah tidak sebesar hati. Bagaimana dengan rumah besar ini? Yang terpenting adalah kebaikan pemilik rumah. Bukankah kalian semua bilang orang tinggal di tempat yang diberkati? Jika dia bukan orang yang dermawan, bagaimana bisa tinggal di tanah seluas ini? Kupikir pemilik rumah ini pasti orang yang baik hati. Apa yang kamu tahu? Bukankah kamu selalu bilang, Tuhan tidak ragu pada yang tak berdosa. Jika dia bukan orang yang dermawan, bagaimana Tuhan bisa mencintainya begitu banyak? Memberinya rumah bagus untuk ditinggali. Tuhan buta. Jiang Suewen akan baik dan ramah. Hujan merah akan turun. Ayah, kamu kenal dia, kan? Ayah, lalu bagaimana kamu tahu namanya? Dari mana datangnya begitu banyak pertanyaan? Tuhan punya mata. Jiang Suewen, kamu tangguh. Mertua, silakan. Oh, bagaimana bisa begitu? Di depan 4 master pertunjukan Su Xiang Shuyu. Bagaimana aku, Bai Changxi, bisa punya peran nyata? Mertua itu bijaksana dan mulia. Kamu adalah perwakilan kaisar. Jangan bilang itu 4 faksi pertunjukan. Bahkan Gubernur Lian Jiang. Di depanmu, ada 3 poin kesopanan. Jika kamu tidak ingin jatuh, siapa yang berani melakukannya? Oh baiklah. Baik, aku akan santai. Juga agar tidak membuang waktu semua orang. Mertua, silakan. Aha. Aduh. Di mana aku harus meletakkan jarum ini? Oh, Chang 11, aku orang awam. Hei, mertua. Hari ini 4 faksi pertunjukan berkumpul. Menyulam Bai Sang Jinping ini. Untuk menyambutmu, mertua. Kamu yang bertanggung jawab. Kamu bisa jatuh di mana saja yang kamu suka. 4 pertunjukan hanya mendengarkan. Tidak ada keberatan, ya. Ya, bagus. Ayah mertua benar-benar tidak perlu sungkan. Ayah mertua tolong.
Tidak tersedia. Ada apa? Laporkan ke Skibiko ayah mertua. Siuping dibagi menjadi langit dan bumi 3 tinggi. Di mana putra langit berada? Hanya kehormatan panjang umur yang bisa jatuh di sini. Benar, Nai. Ayah mertua Camo. Oh, sudah kubilang. Ayah mertua, tetapi atas nama Tuhan. Mengapa tidak jatuh di langit benar? Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lagi pula, dia masih seorang ahli. Yarum Dewa Sulaman, lang tanggan bukanlah kitten aran sikiap. Tidak berani, tidak berani. Itu Master Jahe. Buddha ada di sini. Xiaozhen, kamu pikir kamu bisa? Oh, bukankah itu menyalahkan ayah mertua? Apakah kamu membantu Tanggul? Aduh, putra langit yang maha tinggi. Aku Bai Changxi. Bukankah itu Buddha anjing di samping kaisar? Untungnya, Master Jiang, tolong beri aku nasihat. Kalau tidak, kejahatan ini, aku tidak sanggup. Aku di bawah pertempuran yang tidak bisa lebih rendah ini. Pai Saka Master Jiang. I am mertua Tolong Lu. Rumah sebesar ini. Tidak ada gema dalam pidato itu. Benar-benar ada gema. Hei, Bagaimana cara mengubah suara? Hei, apakah kamu bosan? aku sudah memberi makan sehari. Apakah nama keluargamu Wei? Aku tidak bernama Wei. Namaku Su. Siapa yang aku panggil kamu? Kemarilah. Kamu, di mana kamu? Lanjut di sini. Oh, di sini ya? Ini tempatnya. Ayo masuk. Aku tidak bisa masuk. Ayahku bilang, aku tidak boleh masuk paksa. Tidak bisa masuk. Aku akan berteriak kalau kamu tidak masuk. Aku bilang kamu membuliku. Nanti, ayahmu pasti akan mengulitimu. Kamu tidak bisa masuk ya. Aku benar-benar tidak bisa. Seseorang. Bantu aku lepaskan ini cepat. Hei. Apa yang kamu lakukan di sana? Tidak. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Kakak Su. Nama belakang musuh, kan? Ah, iya. Kakak Su. Hahaha. Kamu hebat. Kamu harus membantuku. Hahum. Ah, tanganku sakit. Aku menangis. Lihat, aku bahkan tidak mengusap air mataku dengan tangan. Hei, jangan menangis dulu. Aku sangat malang. Mereka memaksaku ke sini. Siapa mereka? Mengapa mereka mengikatmu? Kenapa tidak melepasiku dulu? Lebih mudah bicara kalau sudah dilepas. Ini adalah Sulaman Su kami. Sulaman Su sangat halus dan elegan. Cehitan rapi. Makna artistik yang dalam. Sangat puitis. Nah, UPS, berkelas. Tidak heran Sulaman Su menjadi yang terdepan di antara 4 aliran besar Su.
Xiang, Shu, dan Yu. Dan yang ini dari sang Master Ah. Atau sulaman jarum dewa milikmu. Master Jiang yang terbaik. Tidak berani, biksu kaisar pertama jangan berpikir belajar. Jadi itu sepadan. Ups. Gadis kecil ini pasti ayah perempuan. Hei, Jiang Shiwen. Ini anakmu? Oh, lihat pria yang tampan. Ayah harimau tanpa anak anjing. Itu yang biru lebih baik dari biru. Apuja naya mertua. Ayah mertua tersenjang. Kuda dan persik macam apa yang akan kaku? Jelas-jelas menipu raja dan melakukan kejahatan. Itu bukan urusanmu. Lihat, itu membuatmu marah. Omong kosongmu, kenapa bukan urusanku? Jika bukan keluarga Jiang. Saat ini, dia mewakili Speedster di depan ayah Bai. Aku Hangzhou Jingzhen. Baiklah, Eo. Orang tuamu semua di pinggir. Tentu saja kamu bisa berhenti bicara. Jiang Jiayuan adalah calon menantumu. Tentu saja kamu ingin bisa melewatinya. Tapi aku tidak tahan nada itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu pergi? Aku tidak peduli. Aku akan memberitahu Kasim Bai. Yang di atas bukan Jiang Jiayuan sama sekali. Kamu bicara sedikit, kenapa? Keluar. Lepaskan beruang, lepaskan kamu, tolong lepaskan. Kamu, berhenti. Bagaimana kalau? Aku hanya tidak menerima. Hei, kamu tidak menyerah. Yuan pasti lebih buruk dari kamu sekarang. Dia sangat mencintai orang yang ramai. Tidak berkumpul dalam ramai ini, juga tidak membuatnya sesat. Pantas. Siapa yang membiarkan dirinya tidak berharga? Tidak cukup sukses, lebih banyak kegagalan. Aku benar-benar ingin ayahnya mengurungnya seumur hidup. Selamatkan dia dari keluar dan membuat masalah nanti. Jangan terlalu jahat. Dia akan menjadi kakak iparmu. Kapan dia pernah memperlakukan aku seperti adik ipar? Kamu. Mulutnya juga bulat, tutup juga bulat. Kapan kamu menaruh adikku di hatimu? Kasihan Yuan. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Pensi. Aduh. SSST, jangan bersuara. Tidak apa-apa, itu ayahku. Aduh. Jangan biarkan dia tahu kenapa. Ayahku sangat baik. Hei. Adalah tahu bahwa kalian orang baik. Aku takut akan membebanimu. Jika mereka tahu itu ayah dan anakmu yang membiarkanku pergi. Bukankah itu akan menyakitimu tanpa alasan? Hei, aku merasa kamu sangat baik. Kamu sudah menjadi seperti itu sendiri. Juga demi orang lain. Ya. Aduh, kamu bergerak lebih cepat. Aku akan baik-baik saja. Aduh. Ada apa denganmu? Kakiku mati rasa. Bisakah kamu melakukan itu? Tidak apa-apa. Hei, gadis, kamu lari cepat. Jangan biarkan siapapun membawa kembali dan jual lagi. Pergi temui orang tuamu. Aku pikir mereka pasti sangat khawatir. Oh, kamu sangat baik. Bagaimana kamu menyebutnya benci? Harusnya disebut cinta. Aku juga tidak tahu namaku diberikan oleh ayahku. Kakak Su. Kamu orang baik. Aku beritahu kamu. Setelah aku kabur. Bagaimana jika mereka tahu? Kamu harus melawan sampai mati. Gadis, aku bukan gadis. Namaku. Bermuka di masa depan. Kamu harus ingat. Pemimpin bencana bertemu di masa depan. Hei, apa kamu masih melihat? Sialan kamu, hahaha. Ini orang gila. Oh, bunga ini sangat indah. Hei, apakah ini peoni? Tepat sekali. Oh, disinilah ayah mertuaku jatuh. Peony Berselem, bunga mekar dan kekayaan. Berikan ayah mertuamu berkah dan umur panjang. Adieu, hebat. Lihat kamu. Kamu anak perempuan. Benar-benar hati yang bijaksana. Barang palsu? Jangan katakan itu.
Ah, gadis kecil, siapa namamu? Apa yang dia lakukan? Gadis kecilku Jiang Jiyuan. Hei, hei, hei. Begitu banyak orang hanya untuk melihat orang tua aneh ini. Keluarga Jiang. Jiang Jiyuan. Rambut putih dan wajah merah. Niang dalam aura Niang memiliki prestise seperti itu. Dan mengikatku. Oh benar. Akan ada pemilihan umum di istana dalam beberapa bulan. Niang berselam. Tuan Jiang, apakah keluargamu akan mengirim seseorang untuk mencalonkan diri? Akan. Semua rumah pertunjukan besar di Suzhou akan mengirim orang ke Beijing untuk seleksi. Ini untuk penyulam. Suatu keistimewaan yang luar biasa. Yah, itu akan sangat bagus. Rumah. Iya, Ayah mertua akan mengingatmu. Ketika tiba saatnya masuk istana untuk mencalonkan diri. Aku akan melindungimu di depan kaisar. Hentikan itu. Aduh. Begitu kamu datang, kamu bisa menemani bibimu. Dan 10 tahun kemudian kamu meninggalkan istana. Nilaimu akan benar-benar berbeda. oh, Terima kasih ayah mertua. oh, terima kasih, ayah mertua. Hadiah yang bagus. Potong. Siapa yang ingin hidup 778 raja? Hei, hei. His hem. Tertawa bagaimana kamu? Siapa kamu? Ini dia. Hihi. Aku, namaku Jiang Jiayuan. Jiang Jiyuan. Ahahaha. Ayah, datang ke sini dan sakit. Datang ke sini. Ayah. Kamu lepaskan aku. Datang ke sini, sakit. Kamu jangan tarik aku. Datang ke sini. Lepaskan aku, Kamu lepaskan aku. Yupes. Bagaimana bos bisa kembali? Kamu Kinao Jia. Yupes. Aku tidak kenal aku. Lori, kamu masih ingin membunuh. Lakukan sesuatu tentang itu. Datang ke sini. Perlu tat. Banyak sekali orang. Kamu membuatku berlutut. Ini memalukan. Kamu telah melakukan sesuatu yang memalukan. Apakah kamu masih takut kehilangan muka? Perlu tat. Baiklah. Belajar anak juga tidak mengerti. Jayuan, aku tidak cukup bijak untuk marah dengan ayahmu. Aku dikuliti oleh ayahku di rumah kami. Kamu sebaiknya cepat kembali. Jadi baik. UAS, hentikan bicara, berlutut. Suwen lepaskan belajar. Oh, Yuan. Keberanianmu terlalu besar. Kamu dalam masalah kali ini. Kasim putih ada di sini. Bukankah kamu bermaksud membiarkan ayahmu menipumu? Oh, ibu, kamu juga bicara sedikit. Kamu mulai membantu menantumu sekarang. Jing Feng. Serius, tadi tidak apa-apa. Barusan ulat merayap di kakiku. Lalu aku langsung lari. Tuanku, aduh, kau berlutut. Kau benar-benar ingin aku berlutut. Kau jelas-jelas membuatku marah. Kau. Hukum keluarga Jiangfu, hukum keluarga, bawakan ke sini. Tuan, hukum ini. Kapan keluarga kita punya hukum keluarga? Kau. Hei, ayolah, Paman Jiang datang untuk berlutut untukmu. Kau berlutut, Tuanku. Tuan tidak berlutut. Berlutut kau berlutut tidak berlutut. Baik. Aku lutut. Aku memukulku. Aku memukulmu terlalu banyak. Merampok wanita dan memukul orang. Berhenti berkelahi, aku berlari sepanjang hari. Aku benar-benar tidak mengerti. Baiklah, lupakan saja. Kau biarkan aku sendiri. Hanya menakut-nakuti. Bagaimana benar-benar bermain? Anak itu benar-benar tidak tahu hukum. Aduh, baik. Kau tenang dulu. Mengelain gas, ikuti aturan dalam hidup. Jangan pernah menipu dunia. Dengan cara ini, nama Inggris hidup ini akan hancur di tanganmu. Ayolah, kau yang berbohong. Kau mengikatku. Panggil Peyun saja. Bukan aku yang menyuruhmu berbohong. Bagaimana tanggung jawab ini akan jatuh di kepalaku? Kau bilang omong kosong, kau masih bilang belajar.
Ayah, biarkan aku sendiri. Zhang Fu, adieu, tuanku. Siapa yang melepaskannya? Tuanku, aku tidak tahu. Bukan aku. Tidak, siapa kau? Ah, apakah dia terbang keluar dengan sayap? Bukan urusanmu. Aku keluar sendiri. Bukankah kau selalu bilang, aku punya 3 kepala dan penemuan, 86.000 ide yang buruk. Aku kabur sendiri. Tidak dengan orang lain. Hentikan. Hello. Kamu punya semakama. Pemerintah. Kamu tidak perlu datang besok. Guru, benar-benar bukan aku. Tidak, siapa kamu? Ini aku. Hei hei, Aku melepaskannya. siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Setidaknya aku manusia. Tidak seperti kamu. Jangan berani-berani mengajariku. Kamu yang tua hitam, siapa kamu? Pergi. Yang mulia. Mereka berdua datang dari luar kota untuk mencari nafkah. Aku lihat kalian berdua sedang makan. 2 gelandangan datang mengurus urusan keluargaku. Gelandangan juga manusia. Jiang aku sendiri yang akan mengajar. Kakak Su. Pergi, pergi, pergi. Jangan takut, pergi. Hei, dokter, kamu dan mereka merampok wanita dan memaksa mereka menjadi pelacur. Ayahku dan aku akan membawamu ke pengadilan. Tunggu. Aku merampok gadis desa secara paksa. Hidungku adalah pelacur. Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu paling banter penjahat lokal. Pergi, pergi, pergi. Kakak Susu. Dia ayahku. Ah. Aku. Kalian berdua minggir. Hei, pergi. Ayo pergi. Ah, kakak Jiang, kecerobohan Xiao Er telah membawamu ke dalam masalah. Su. Ja, kamu bilang kamu. Adik kecil ah. Siapa kau yang berani macam-macam? Bagaimana bisa kau berurusan dengan keluarga Jiang? Aku tidak tahu siapa dia. Dia bilang dia dipulangkan dari jalan dengan obat keringat. Dia bilang mereka akan menjualnya ke rumah bordil. Dia juga bilang bahwa dia bisa percaya apa yang dia katakan. Siapa yang tidak tahu seluruh Suzhou? Jiang Jiayuan adalah pemimpin bencana yang terkenal. Aku bukan dari Suzhou. Ini hari pertamaku di Suzhou. Kau masih harus bicara. Nekat sudah lama. Jika melukai manajer Jiang, aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah. Juga salahkan anak ini terlalu polos. Kakak Su, aku benar-benar minta maaf. Tidak bisa membantumu. Jangan bilang begitu. Hanya salahkan diri kita sendiri. Tuan Jiang, apakah tidak ada tempat lain di Suzhou yang menunggu pekerjaan? Jujur saja, di seluruh Suzhou, Jiang Jiasius Huang adalah yang terbesar. Dia yang membutuhkan komprador. Bos-bos kecil lainnya di Suzhou. Yah, orang masih mengandalkan keluarga Jiang untuk makan. Tuan Jiang mengusirmu hari ini. Maka orang lain takut mempekerjakanmu. Apakah Jiang Suewen satu-satunya yang berkuasa? Tidak bisa dikatakan begitu. Ada juga ahli dalam skala kecil. Tapi sulit. Jiang dan Hang adalah besan. Anak-anak besan di masa depan. Keluarga Jiang ini tidak membutuhkanmu. Dia harus memberi muka pada ahli. Kau setuju? Jadi aku bilang kau tidak ada harapan. Ayah, aku minta maaf. Aku janji akan mendengarkanmu nanti. Aku tidak banyak bicara lagi. Tidak banyak lagi. Kau cederlah. Aku akan membantumu dengan air cuci kaki. Kau juga istirahat lebih awal. Kita harus bepergian besok. Kita tidak pergi. Tetaplah di sini. Jangan pergi. Berapa lama kamu akan tinggal? Aku sudah menetap di sini seumur hidup. Kenapa sih? Bukankah kamu selalu ingin tinggal di sini? Ayah dan anak kita terusir. Mengembara lebih dari 10 tahun. Bukankah lebih baik berakhir di sini? Tapi kenapa Suzhou? Bukankah manajer Jiang sudah memberitahu kita? Kita tidak bisa dapat kerja di Suzhou. Di Suzhou. Aku sudah di sini selama 17 tahun. Tetaplah di sini. Berapa lama kamu akan kelaparan? Lapar seumur hidup. Anak itu akan kelaparan. Si Durjana tidak akan mati selama 1000 tahun. Hei. Ayahnya, tolong beri dia istirahat.
daging dan darahmu sendiri. Aduh, aku Jiang Suewen, bagaimana bisa melahirkan si durjana seperti ini? Dari kecil sampai besar, berapa banyak kesalahan yang dia buat untukku? Umur 3 tahun. Tidak takut bahaya. Naik ke atap dan menghancurkan sarang burung. Umur 5 tahun. Dia pergi ke rumah sebelah. Menggoreng kandang ayam orang sampai hampir habis. Umur 8 tahun. Lari ke skidi kuil leluhur. Api hampir membakar seluruh kuil. Umur 9 tahun, tidak bisa belajar apa-apa. Guru Li Suetang menggambar wajah besar. Lihat kamu Li Suetangku. Guru marah dan mengusirnya dari sekolah. Sekarang sudah baik. Datang ayahnya sebagai preman. Dan juga memaksa pelacuran. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak merawatnya dengan baik? Kamu tidak membiarkan aku pergi ke Wansi Building untuk mengurusnya dulu. Dia bilang akan ada pesta di sana malam ini. Tidak bisakah kamu lebih hati-hati dalam menjamu tamu terhormat? Aku memperlakukan apa sih? Eunuch Bai sangat marah, sampai tidak terlambat untuk kembali ke Beijing. Yah, kalau begitu ayah mertuanya yang putih itu tidak makan. Anak perempuan kita juga tidak bisa makan. Jangan beri dia makan. Biarkan dia lapar. Hei. Kotoran ayam, kotoran sapi, air kencing kuda. Jangan berhenti. Terus bicara. SSST, pikirkan hal lain yang menjijikkan. Cari air. Lagi pula, ini jenis hari-hari panas yang sudah berlangsung selama 10 hari. Air basi yang berbau asam. Bahkan babi tidak mau makan air basi. Apa yang kamu lakukan? Ketika aku mendengarnya, aku merasa mual. Benar-benar tidak berguna. Nona, tolong beri aku istirahat. Aku sudah berbicara sepanjang malam. Aku sudah mengatakan semua hal menjijikkan di dunia. Tapi aku masih lapar. Hei, kamu bicara tentang kotoran ayam. Aku berpikir tentang pasta kacang hijau dan kotoran sapi. Aku hanya ingin mengukus muffin. Warna air kencing kuda terlihat seperti sup asam manis osmanthus. Cari air. Apakah itu terlihat seperti bubur asin campur? Ada acar mustard di atasnya. Aha, Pasti ada yang mengirim makanan. Jiang Fu. Ayo masuk, ayo. Ibuku pasti membuatmu. Mengapa kamu datang begitu cepat? Apa yang kamu lakukan? Nona, Tuan bilang dia harus masuk dan memeriksa setiap jam. Periksa apa Lihat apakah kamu mencuri makanan. Mencuri untuk makan. Kamu pikir aku pencuri? Aduh, Tuan menyuruh kami melakukan apa yang diperintahkan. Ini keterlaluan. Lalu ibuku tidak ada yang bisa dikatakan. Naonya belong. Nona, dia biasanya makan dan tidur. Membuat masalah. Manfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan perut. Penggang keno takmo. Sudah selesai. Benar-benar tidak memberiku makanan untuk dimakan. Buat aku kelaparan sampai mati. Aku melakukan kesalahan. Aku hanya berbohong sedikit dan kabur dari rumah. Aku tidak bermaksud jatuh. Dan jatuh di depan pria tua aneh itu. Nona, kamu tidak tahu. Pria tua aneh itu. Dia adalah ayah mertua putih. Dia tamu dari istana. Aku melayani ayah mertua putih dan ayah mertua hitam yang terhormat. Apakah dia membuatku berlutut? Aku berlutut selama 1 jam. Berlutut dan dipukuli. Dan sekarang aku kelaparan. Aku pasti bukan anak mereka. Aku sudah lama curiga bahwa aku adalah anak ayah. Ibuku memungutku dari tempat sampah. Pasti Nona. Jangan mengeluh. Hari ini, ayah dan anak dari tempat lain. Itulah yang membunuhmu. Kakak susu. Kamu kehilangan pekerjaan yang mereka dapatkan. Kamu hanya orang lapar ini. Di mana orang makan-makan berikutnya? Itu belum mendarat. Aku bilang kamu hei. Itu. Aduh,
Nona. Nona. Hei, 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 Kakak Su. Abaikan aku. Kakak Su ini aku. Apa kamu tidak mengenaliku? Hei, kamu lihat lebih dekat. Aku adalah kepala barang. Siapa yang tidak mengenalmu? Kamu marah padaku. Lebih baik kamu menjauh dariku. Minggir. Aku bilang kamu. Kenapa kamu begitu marah? Pria besar seperti bakso gas. Aku bilang apa yang kamu inginkan. Kamu tidak cukup menyakitiku. Itu aku menyakitimu. Apakah kamu sendiri bodoh? Aku bodoh, artinya kamu bodoh. Aku tidak bicara denganmu. Kalau terjadi sesuatu, kau datang untuk menyangkal kematian. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Bukan milikmu sendiri. Aku tidak seberani kau. Oh, hal-hal yang kau lakukan sendiri. Kau juga tidak malu untuk tidak mengakui. Aku tidak sekejam kau. Kalau aku tidak mengaku lagi, kepala jahe MU harus berkemas. Aku pulang kampung untuk makan nasi merah. Kak. Bilang kau bodoh. Ayahku, itu cuma gertakan. Jiang Fu sudah di rumahku lebih dari 10 tahun. Apa ayahku akan melepasnya? Hanya kau yang percaya. Bodoh. Aku jujur. Tidak seperti kau yang berbohong sepanjang hari. Paman Jiang benar sekali. Kalau kau percaya omonganmu, kau bisa makan tai. Serius, aku bisa makan tai sekarang. Kau jangan begini. Aku ingin percaya kata-katamu. Aku jadi bodoh. Aku, apa yang kukatakan benar. Ayahku menghukumku tidak boleh makan atau minum. Katakanlah aku lapar selama 3 hari. Bahkan ibuku tidak boleh mengirim makanan. Kat, ha. Begitu dengar kalian masih tinggal di sini. Kakiku lemas karena lapar. Cuma menyelinap untuk melihatmu. Kau masih tidak percaya. Kau benar-benar tidak makan apa-apa. Tidak akan ada makanan besok atau lusa. Kau mau makan apa? Menyusut. Itu bubur asin. Ya, aku bicara tentang bubur asin. Terbaik, ada sedikit acar mustard di atasnya. Kalau ditambah sepotong tempe, naing lebih enak. Hei, kau pesan. Yuan. Ayo, Banggan. Nyang mengirimkan makanan enak untukmu. Kau lapar? Ayo, makan. Nona. Bandar. Lingkaranku yang bundar. Putrimu tidak akan mati. Oh, putriku. Dia bukan putrimu. Haha, aku belum pernah melihatmu menjadi ayah seperti ini. Kamu sangat lapar akan dia. Dia kelaparan karena kamu. Aku beritahu kamu, jika sesuatu terjadi pada putriku, aku juga tidak hidup. Dia pendek. Jangan khawatir, tidak akan ada yang terjadi padanya. Jiang Zheyuan, daripada kamu masih menghargai hidup, takut mati. Dia tidak mati karena popularitas dulu. Bahkan jika itu keberuntungan. Apakah itu kamu selalu tidak menyukainya? Itu bagus. Dia patah hati, kabur dari rumah. Aku tidak akan pernah melihat putriku lagi. Jiang Jiayuan itu pria. 4 tubuh tidak rajin.
Biji-bijian tidak dibagi, bahu tidak bisa memikul, teh untuk mengulurkan tangan, nasi untuk membuka mulut. Dia akan kabur dari rumah. Kamu tidak bisa menyingkirkannya. Hei, Tuanku, bagaimana kalau sudah kamu temukan? aku belum menemukannya. Seluruh rumah di dalam dan di luar. Setiap ruangan sudah dibolak-balik. Hah? Bagaimana dengan dapur? Yang pertama aku temukan adalah dapur. Ini tidak sederhana. Tidak bisa menemukan makanan di rumah. Aku yakin aku akan pergi keluar dan meminta makanan. Tuan Jiang sedang mencari tuanmu. Hei, saudara Si Wen. Apa yang terjadi? Yuan hilang. Dia pergi kemana? Aku benar-benar tidak tahu. Kupikir kamu ada di sini. Apa yang membuatmu berpikir kamu datang ke rumah kami? Ups. Ayahnya lepar. Dia tidak akan memberinya makanan. Kupikir dia datang ke tempatmu untuk meminta makanan. Bukankah begitu? Tidak ada makanan di rumah. Lihat keluar. Maaf. Maaf, karena dia tidak ada di sini. Kalau begitu kami akan pulang. Ayo pergi saja. Pilayal sastra. Bagaimana dengan Yuan? Apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kamu membiarkannya meminta-minta, kami belum diizinkan. Kami tidak bisa mendapatkan menantu perempuan pengemis datang ke rumah kami di masa depan. Kamu bilang bukan? Baiklah. Kakak Suan Wen, kakak ipar, duduk dan bicarakan ini. Ayo, Ja Pamangkian. Kamu tidak benar-benar ingin mengusirnya kan? Kamu bilang kamu tidak membenciku dengan mulut ini. Ada apa? Jo, jika kamu benar-benar pergi mencari makanan, itu saja. Tapi dengan sifatnya yang keras. Hari ini dia dipukul di depan banyak orang. Jaga-jaga dia tidak bisa memikirkannya sejenak. Bagaimana jika dia mati? Mati? Sejak awal kamu mengerti. Kamu belum melihat ibumu. Sebenarnya, tidak sepenuhnya buruk seperti kamu. Setidaknya kamu punya lebih sedikit orang yang merawatmu. Cukup bebas bagimu untuk mengikuti ayahmu kemana-mana. Kamu lihat, meskipun aku bilang orang tuaku ada, tapi rasa sakitku 2 kali lipat. Aku akan memberitahumu sesuatu. Oh, selama setahun, perutku sakit. Bagaimana juga tidak bisa gemuk. Aku tidak tahu ide buruk dokter mana. Biarkan ayahku membawakan aku minuman ginseng. Yupes. Jangan sebut betapa buruknya sup itu. Ayahku, ibuku. 2 orang bergantian menatapku. Sudah sup ginseng, telat juga sup rembes. Memaksaku menjadi kendi. Tidak masalah. Ketika aku tidak minum sup ginseng, juga membuat mulutku dengan tablet ginseng. Hei, bau itu. Tahun itu aku tidak berani bicara dengan orang. Ketika aku mulai bertengkar, aku adalah kurcaci. Kamu bilang sengsara tidak sengsara. Sayangnya, aku menemukanmu orang ini. Benar bahwa aku tidak tahu kebahagiaan ketika aku dalam kebahagiaan. Sayangnya, aku tumbuh besar. Aku belum pernah minum sup ginseng sama sekali. Aku tidak tahu rasanya seperti apa. Air basi. Aku bilang, sekejam air basi sungguhan. Kamu pasti tidak suka minum. Kalau tidak percaya, suruh ayahmu beli air rebusan untuk diminum. Kamu akan tahu. Tidak ada uang. Kamu sangat miskin. Bisa makan kenyang saja sudah cukup. Tidak ada uang. Kamu mau pergi kemana? Ikuti saja aku. Aku tidak bisa pergi. Ayahku sudah tidur. Tidur lebih baik, bukan? Dia adalah boneka susu. Ketika bangun tengah malam, harus memberinya makan. Ayahku minum kemarin. Aku takut dia akan bangun minum air. Aku harus merawatnya. Orang mabuk tidur lebih nyenyak daripada siapapun. Tidak bisa bangun sebentar. Ayo, kalau begitu kamu harus memberitahuku kemana kita pergi. Kenapa kamu cerewet sekali? Kita semua teman baik. Apa aku masih bisa membohongimu? Pergi, teman, kamu harus memberitahuku. Pergi. Nah, tuannya sudah siap. Oke, ayo pergi. Tuan, aku juga ikut. Wah, kamu tidak perlu ikut. Kamu tinggal di rumah dengan kakak ipar. Ups, Ja. Yuan, biarnya. Tidak ada gunanya kita pergi. Aku mengerti, lebih baik aku tinggal di rumah bersamamu. Kalau begitu, pergi ke sungai dan cari. Ini 1000. Jaga-jaga kalau ada sesuatu yang bagus. Bibi Jiang Yuan, dia akan dapat air. Anak laki-laki lebih baik darinya. Kamu bisa tenang. Itu belum tentu. Bagaimana kalau dia ingin mati? Kamu diam. Diam saja. Ayo pergi. Kenapa kamu pergi? Cari bersama. 1 penolong lagi, 1 pasang mata lagi. Dulu aku bisa membantu. Ayo pergi, berhenti bicara. Cari cepat. Ayo. Ayahnya jalan. Kamu juga harus hati-hati.
Hei, kalau benar-benar tidak bisa menemukannya, laporkan saja ke pihak berwajib. Kamu juga tidak peduli malu, takut dipermalukan. Apakah aku kurang kehilangan muka? Aku sudah lama kehilangan muka. Ayo, 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 ayo. Ayo. SSST, bubar, jangan berteriak. Lihat, bahkan anjing takut padaku. Ya, betapa baiknya kamu. Bahkan anjing membencimu. Hei, kamu memarahiku? Aku memujimu. Lupakan, terserah. Ada lubang, bubar. Sering masuk sini. Ini di mana? Desa bordirku. UPS, apa yang kamu takutkan? Aku tidak bisa berbohong padamu. Jangan percaya. Ayo. Lihat Jiang Jia Xiu Zuang. Lalu kenapa kamu tidak lewat pintu gerbang? Aku harus merangkak lewat lubang anjing ini. Siapa yang keluar di tengah malam dengan membawa kunci? Ayo, ayo, kamu merangkak. Benar-benar ingin merangkak. Baiklah, merangkak. Ayo. Nona, Nona Yuan. Nona, Nona, Nona. Bullet. Terus lihat ke depan. Ya, pergi. Nona, Nona. Wajah bulat besar. Bullet. Zhang Jiayuan. Nona, Nona. Bisakah kamu tidak berteriak lebih keras? Seperti kucing. Siapa yang bisa mendengarmu? Miau miau. Gears, gears, gears. Dengan tadi, pasukan lagi menjadi 2 Kamu di depan untuk mencari. Aku akan mencari sana. Berteriak lebih keras. Kamu yang ingin ikut. Aku tahu. Kalian berdua ikut denganku. Ini bulat. Kalian berdua pergi ke sana dan cari. Ya. Nona Jiang. Aku tidak ingin sebaik itu. Nona. Ini Nona Jiang. Wow. Banyak sekali kursi bordir. Cantik kan? Aku tidak mengerti. Aku akan mengajarkanmu. Ayo, ayo, ayo. Ini. Yang ini dibordir dengan kepang dan drum. Kemewahan dan kekayaan. Kamu lihat bunga dan rumput musim semi. Garis yang halus. Baiklah, kualitas terbaik, kualitas terbaik. Hei. Baiklah, kalau begitu, ini adalah ikan mas. Ini adalah anggrek, kan? Kamu benar-benar belum pernah melihat ikan mas dan anggrek. Bukankah itu ikan mas dan anggrek? UPS, itu bukan anggrek. Ini disebut magnolia. Nah, ini juga bukan sekadar ikan mas. Keduanya bersama. Ini disebut Jin Yumantang. Lihat yang ini. Lihat burung murai, bunga plum. Nah, apa namanya? Aku sangat senang. Banyak sekali trik. HMPH, ini belajar. Kemarilah, masih ada lagi. Siapa yang mau bantu mencari? Seperti aku berhutang padamu. Sungguh, bahkan jika ditemukan, aku juga ingin memberitahunya. Zhang Jiayuan, kamu lari. Jika tidak lari lagi, ayahmu akan digantung dan dipukuli ketika melihatmu. Ya, itu yang aku katakan padanya. Ups. Aha. Istirahat dulu. Aha. Hei, aku bilang kamu tidak akan meneleponku di tengah malam. Datang ke sekolah bersamamu. Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku harus pergi. UPS, buru-buru apa? Hei, lihat ini Sanyang Kaitai. UPS. Siapa yang punya waktu untuk belajar tentang domba, kuda, dan ikan bersamamu? Aku harus pergi. Jangan pergi. Tidak boleh memukul. Zhang Jiayuan. Zhang Jiashuang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu bawa aku tunggu ah? Hei. Kenapa kamu memberiku ini? Aku tidak mau. Tidak bisa jadi makanan. Bodoh, ini tidak bisa jadi makanan. Bisa digunakan sebagai uang. Ini lebih berharga daripada uang.
Ini disulam oleh tangan Shen de Embroidery Lang Jiang Suewen. Jarang di pasaran. Eksklusif untuk digunakan di istana. Kamu tidak bisa membelinya, sangat berharga dengan uang. Tentu saja. Lalu kamu masih mengirimkannya padaku. Ambil dengan uang. Ini ide menyulam epaulet untuk belajar menunjukkan cinta. Artinya Jiang Suewen menyulamnya sendiri. Bisa menghabiskan banyak uang yang... Aku tidak mau. Jangan, gratis jangan. Tidak. Aku tidak mau ini. Hei, bodoh, bisa dijual dengan harga mahal. Langit kering dan barang-barang kering. Hati-hati api. Gadis, ada apa? Ada pencuri di dalam. Pencuri, panggil orang. Teriak. Tank Captain Curie. Kamu tetap di sini. Aku akan memanggil orang. Aku pergi memanggil orang. Tank Captain Curie. Kamu jangan pergi. Barang yang sangat berharga. Bagaimana aku bisa menginginkannya? Aku memberikannya padamu. Ini bukan milikmu. Kenapa bukan milikku? Dia adalah ayahku. Miliknya adalah milikku. Kamu mencuri. Ini disebut mencuri. Aku mencurinya dan itu bukan urusanmu. Kamu ambil cepat, pergi. Ini tidak bisa dilakukan. Kalau begitu aku akan menyakitimu. Ayahmu tidak akan memaafkanmu. Aku tidak peduli. Baiklah, kita berdua akan menjadi teman di masa depan. Kamu bilang aku makan 2 kue kukusmu. Dengan 2 kue kukus ini, aku juga ingin menempelkan pisau untukmu. Paling-paling dia akan menghukumku dengan kelaparan 2 hari lagi, atau bos. Kamu sebenarnya baik. Siapa yang bilang tidak? Bagus, aku mengerti. Tapi aku masih tidak bisa menerima barang ini. Kenapa kamu cerewet sekali? Ibu mertua. Ambil. Sayangnya, tepat di depan. Ayo, di mana aku? Si pencuri kecil ada di kilang ganggur. Kamu harus berhati-hati, agar tidak menakuti ular. Yah, jalan. Yang tidak bisa kuambil. Yupes. Ambil. Kalau ayahmu tahu. Penemuan ditemukan. Katakan saja bahwa pencuri masuk. Dia beritahu sesuatu. Jika kamu tidak pergi. Kalau ayahku bangun, menemukan tidak hilang. Aku ingin turun terlalu terlambat. Target harus ditahan. Ada Pencuri, Tank Captain Curie. Sudah berakhir. Sudah ketahuan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kamu pergi. Jangan tembak. Pencuri membakar. Cepat bakar. Terbakar. Si pencuri kecil membakar. Selamatkan api. Dia akan lari. UPS, aduh. Jangan kamu pergi lebih jauh. Kamu pergi lagi. Kepalaku akan pingsan. Di mana aku bisa duduk? Aku sudah mencari ini selama tengah malam. Tidak ada kabar sama sekali. Tidak ada kabar adalah kabar baik. Apakah kamu benar-benar ingin mereka berada di tepi sungai? Tidak bisa menemukan mayat Yuan? Oh, bagaimana aku melahirkan roh yang mengganggu seperti ini? Lambat laun, suatu hari, aku harus dibuat kesal olehnya. Oh, kamu yang paling. Dia marah selama 2 tahun. Oh, 2 tahun kemudian, dia menikah dengan menantu ahli kami. Saat waktunya tiba, kita akan menggantinya dengan ahli. Kamu harus membakar dupa di kuil setiap hari. Minta bodhisattva memberkatinya. Kurang masalah. Yukin, kamu harus lebih bertanggung jawab di masa depan. Oh, apalagi yang bisa kulakukan? Siapa yang menikahkan ini? Sudah diputuskan saat aku hamil. Bisa dikembalikan? Jangan sampai. Oh, jangan khawatir. Kita masih punya kesetiaan ini. Oh, seorang gadis belum melewati pintu. Dia diceraikan oleh keluarga suaminya. Jika ini tersebar, Yuanmu tidak ingin menikah lagi seumur hidup. Betapa memalukannya ini. Lalu siapa yang berani memilikinya? Oh, Ayola. Aku pasrah. Nyonya, Gongfu. Tidak ketemu? Sudah ketemu? Ketemu. Masih hidup? Ya, hidup. Hanya saja. Apa itu? Katakan cepat. Nona sekarang di pengadilan. Masuk kantor Yamen lagi. Ini. Aduh. Kamu bergantian di kakimu. Atau berdiri nanti. Kedua lutut patah.
Ya, seperti aku. Aku yang paling berpengalaman. Sungguh memalukan. Tidak apa-apa. Aku sangat mengenalnya. Hei hei. Jiang Jieyuan, tidak bisakah kau membiarkanku tidur setengah bulan? Apa yang terjadi padanya? Kembali ke orang dewasa mencuri membakar masuk pintu kosong. Masih sulaman dari Mahakarya turun-temurun untuk penggunaan kerajaan. Jiang Jieyuan, aku memukulmu sampai mati, anak ini. Salju, tenang. Di atas lobi. Apa maksudmu masuk paksa ke pintu kosong? Diam Jia Xiuzuang dibuka oleh keluargaku. Bisakah aku memanggil Cuang saat masuk ke rumahku sendiri? Ah, jelas-jelas kamu takut. Aku panik. Tidak sengaja menjatuhkan lilin. Dan hanya terbakar sedikit. Kamu berlutut padaku. Aku sudah berlutut lama hari ini. Jiang Jieyuan. Lalu katakan itu pencurianmu. Aku tidak mencuri. Aku tidak. Lalu mengapa kamu masuk ke Xiuzuang di tengah malam? Aku memperkenalkan budaya lokal. Biarkan dia melihat lama. Pengenalan budaya. Perkenalkan budaya. Apakah kamu masih ingin memberinya pakaian pertunjukan? Aku tidak mengirim. Aku hanya mengambilnya dan menunjukkannya padanya. Ada bukti apa bahwa aku memberikannya padanya? Ada yang mendengarmu? Ada yang melihat? Aku Oh, Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia harus memberinya sesuatu. Dan selain itu, dia juga berkata, ini bukan barang berharga. Kumuh, busuk dan dicelup banyak. Tidak ada yang mau di sana. Juga menempati lokal. Orang tidak. Dia juga memaksa orang. kamu gadis mati. Aku kesal. Aku dan kamu akan membunuhmu. Kamu tidak berani. Ah, his. Hei. Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu seperti ini? Ayah, aku. Bawa dia kembali. Jika bukan karena Bupati Dermawan, orang tua yang berbelas kasihan, biarkan yang lalu berlalu. Kamu harus makan makanan penjara. Pergi. Jiang Shiwen. Lihat, ada masalah lagi. Kamu bisa bikin masalah lagi? Paman Jiang, biarkan aku duluan. Hentikan kamu di jalan. Dia sendiri tidak tahu malu. Apa yang masih kamu khawatirkan untuknya? Baiklah. Ambil saja anak itu kembali. Ayo kita pulang dulu. Belajar sastra. Kita tidak akan masuk. Ayo pergi. Jingting. Aku tidak tenang. Aku takut kamu sudah berguling-guling semalaman. Tidak apa-apa. Aku benar-benar minta maaf. Beberapa lembar. Kamu pergi. Kamu berikan ke sini. Kenapa aku di sini? Kamu tidak melakukan apa-apa. Tidak ada. Taruh di tanganmu untuk menyelamatkanmu. Lepaskan, aku lupa. Ya, lihat gadis Phoenix ini. Apa lagi yang ingin kamu rusak? Juan Hinsen. Ada apa dengan dia? Apa yang dia lakukan? Dia tahu di hatinya. Apa yang aku lakukan? Kamu tidak mengaku ada apa dengan aku. Kamu bilang aku mencabut mulutmu. Kamu berani datang ke sini, kamu datang ke sini. Berhenti, kamu tidak bilang, kamu tahan. Jangan pukul aku lagi. Lepaskan, jangan bilang. Hiburan. Paman Jiang. Kamu pukul aku di jalan. Aku seharusnya memperbaiki kamu. Kamu membuat kesalahan, tapi kamu masih tidak mengaku. Masih berlarian di sini. Tuan, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Ayah. Itu bagus. Menjol. Benar-benar lepaskan. Apa yang terjadi di sini? Ada di siang hari bolong. Kamu masih memukul orang. Aku akan memukulnya. Apa lagi yang kamu mau? Niang, kamu lihat dia masih galak. Ini tidak ada hukumnya. Jiang Shiwen, kamu harus memberi aku pertanggungjawaban. Aku. Niang. Sudah. Jangan bicara di sini. Ayo masuk dan jelaskan dengan jelas. Ayo, masuk dalam istana. Yuan. Ayo, masuk. Aduh, luka ini tidak dangkal. Kenapa tidak dikirim lebih awal? Baju putih polos sampai banyak darah. Tidak masalah kalau dia. Untung hanya melukai daging. 1 inci lagi dan kamu akan melukai tulang dan otot. Pemuda ini masih muda.
Jangan terlalu berdarah. Berani dan bertaruh dengan kejam. Lambat laun, aku akan kehilangan nyawa. Yuan, kenapa kamu bilang kamu memukul Jingzhenku? Dia membuka matanya dan berbohong. Berbohong dan berbohong. Siapa yang berbohong? Ning, Jie Menggendoku. Aku mengandalkanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Masih ingin memukul orang? Dia yang berbohong. Ibuku, aku tidak berbohong. Anakku selalu sangat jujur. Tidak bisa berbohong. Kalau ingin membuat masalah, kamu Jiang Jiayuan mengaku yang kedua. Tidak ada di Suzhou yang berani mengaku yang pertama. Kamu berbohong. Itu hal biasa. HM, berani bilang orang lain. Sudahlah. Oak. Yukin, bagaimana bisa berdebat dengan anak-anak? Ya, ketika dia bilang anakku berbohong, dia menghinaku. Menghina aku karena disiplin yang lemah. Dia juga terlalu tidak sopan. Dan membuatku menelan. Ah, tidak. Berani sekali Yuan mengajari orang yang lebih tua. Yuan cepat-cepat minta maaf. Sepetlah. Yuan, lebih baik kau memberitahuku. Jingzhen, apa yang dia bohongkan? Nyang, tidak takut pada orang tua. Yuan, keluarga kita, Jingzhen, bukanlah kucing liar atau anjing liar. Tidak ada yang mendisiplinkan anak liar. Katakan padaku, apa yang Jingzhen bohongkan? Benar? Aku tanya kamu. Kapan aku pernah bilang? Pertunjukan ayahku adalah lengan baju yang rusak dan warna yang busuk. Barang interior yang tidak berharga. Itu yang kau katakan. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Kau masih berbohong. Kau berbohong, Ja? Kau masuk dan mencuri. Kau masih memberikannya ke orang lain. Tidak. Benar, aku melakukan hal-hal itu. Apa yang kulakukan, aku akui. Tapi aku tidak pernah bilang. Itu sampah, tidak berharga. Kau yang mengada-ada sendiri. Sebaliknya, aku juga bilang itu adalah harta langka dan karya agung yang diwariskan sejak zaman kuno. Aku hanya takut dia tidak tahu barang bagus. Katakan padanya itu. Tapi Jiang Suewen yang cantik dan manis. Kau tidak bisa membelinya jika membawanya keluar. Yuan, Kau masih takut orang tidak mau. Benar, aku hanya takut dia tidak akan. Jadi bagaimana bisa aku bilang itu barang inferior yang tidak berharga? Aku bilang padanya, bawa barang-barang ini keluar. Kau cari yang tahu nilai. Ini bisa dijual dengan harga mahal. Oh. Kau sangat pintar. Kau juga tahu cara membawa barang pulang dan menjualnya di luar. Bisa ditukar uang. Hei, bukan bungaku. Aku akan memberikannya padanya. aku tidak bisa memukulmu sampai mati. Katakan saja apa yang tidak bisa kulakukan. Tidak berharga hidup. Keturunan orang melindungi leluhur mereka. Industri sudah terlambat. Kamu terlalu dermawan. Apakah kamu masih takut orang tidak akan jatuh? Berikan sesuatu kepada seseorang. Kamu tidak akan membunuhmu, kamu domba hitam. Aku tidak bisa memukulmu sampai mati. Aku tidak bisa memukulmu sampai mati. Aku, kemana kamu lari? Tamu petugas, kamu beli dermaga. Cukup letakkan kamu berlutut. Kenapa kamu memukulku kali ini? Aku mengatakan yang sebenarnya. Salah memuji kerajinanmu sebagai yang terbaik di dunia. Orang lain berbohong padamu tidak masalah. Aku berkata jujur dan dipukul. Yuan. Kamu benar-benar bingung. Bagaimana bisa kamu mencuri barang dari rumah sendiri dan memberikannya ke orang luar? Tidak heran Paman Jiang marah. Bahkan ayah mertua Bai datang ke Suzhou. Ayahmu bahkan tidak mengirim sepasang sulaman ke ayah mertuamu. Kamu bisa menuangkan dengan baik, jauh lebih dermawan daripada ayahmu. Shan Shui human feelings. Cukup ambil banyak dan berikan ke orang lain. Yang mana itu? Tapi juga ke orang luar. Ini adalah sulaman Jiang Suewen. Ini sia-sia. Casting piano before swine. Bunga di atas kotoran sapi. Apa yang dia tahu tentang badut? Dia bukan badut. Orang tahu cara menghitung dan berjual beli. Ya. Mereka tahu cara menghitung dan berjual beli. Semua karena kamu. Dia tidak. Mereka tidak merencanakanku. Kamulah yang bilang. Sedikit kebaikan. Saat Yung Kuan face report. Aku pusing karena lapar. Itu saudara Su. Dia memberiku 2 roti kukus. Oh, itu lucu. Sulaman tangan Lang Jiang Suewen bernilai 2 roti kukus. Ups, maka kamu tidak akan mati kelaparan. Kamu bisa menukarnya dengan banyak bakpao. Kamu. Kelakin Jiang Jiayuan. Aku beritahu kamu, Aku tidak peduli jika kamu nakal. Ini untuk ayah dan anak itu. Kamu sudah cukup membuat masalah. Itu urusanku. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Itulah mengapa aku membiarkan si brengsek itu pergi. Aku, Jiang Suewen, sudah berusaha sebaik mungkin untuk ayah dan anak itu. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Hei, kakak Su, Jiang Siwen. Hei, kakak Su, kamu tidak boleh masuk. Lipatkan, kakak Su. Kamu tidak akan masuk. Kamu dengarkan aku, minggir. Kakak Su, mengapa Yang Di dan Jiang Fu membiarkannya masuk lagi? Tidak bisa dihentikan. Tuanku, kamu tidak bertanya mengapa. Menuduh anakku dan memasukkannya ke penjara. Apakah itu baik? Aku juga diadili. Aku dipukuli.
Kamu menembak untuk melukai orang. Hampir menghancurkan lengan anakku. Apakah ini kebaikan? Aku sedang menasihati anak perempuanku. Itu anakmu sendiri. Apa yang kamu lakukan jelas. Jangan lepaskan dan tunjukkan bagaimana memberi pelajaran pada anakmu. Itu urusanmu. Aku tidak ada hubungannya dengan membunuhnya. Seharusnya tidak melukai anakku. Aku membayar ganti rugi. Kami membayar semua uangnya. Semua ganti rugi. Siapa yang mau uang kotormu? Aku ingin kamu merasakan penderitaan anakku. Luka anakku. Aduh. Paman, mengapa bibinya membiarkanmu pergi? Orang lain. Seseorang. Tangkap. Bergiling. Jangan tarik dia ke petugas. Bawa dia ke petugas dan bawa pergi. Hei, tunggu sebentar. Pergi. Liang Yan, ayah. Jangan laporkan ke petugas. Ini semua salahku. Mereka di negeri asing. Aku terlibat tanpa alasan. Tangan itu juga sakit. Penjara juga. Mereka cukup sial. Anak perempuan ini benar-benar manis. Bantu orang luar bicara. Ayah, biarkan mereka pergi. Aku biarkan dia pergi. Dia tidak akan meninggalkanku. Jiang Suewen, kamu benar. Kamu punya alasan untuk menekanku mengirim petugas sekarang. Lebih baik hukum aku mati. Atau aku akan mengejarmu saat keluar dari penjara. Kamu denga. Paman, apakah ada kebencian yang sedalam ini antara kita? Aku sudah memberitahumu semuanya. Semuanya salahku. Selain itu, rumah bordir kita hampir terbakar. Ayahku tentu marah. Ini bukan untuk menggunakan hukum keluarga untuk mengajariku. Aku juga dipukuli. Paman, tolong angkat tanganmu. Aku tahu kamu dan kakak Su adalah orang baik. Hanya untuk kakak Su. Jangan jadikan ini masalah besar. Haha. Ayah, biarkan mereka pergi. Tangan kakak Su terluka karena aku. Baik. Jangan bilang. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Pergi. Kamu sengaja memberiku masalah. Bagaimana bangun? Ayah ingin minum air. Ayah, tuangkan untukmu. Berbaring dan minum perlahan. Aku sudah memberitahumu di apotek. Goreng obat untukmu. Akan segera dikirim. Minum beberapa obat. Istirahat dan pulih. Lukamu akan segera sembuh. Mau makan sesuatu? Bilang ke ayah akan belikan untukmu. Ayah, sedang apa? Bangun dan jangan sentuh lukanya. Ayah, aku minta maaf padamu. Aku selalu membuatmu berantakan. Ini hidup. Takdir untuk bertemu mereka. Kamu tidak bisa bersembunyi. Ayah, aku benar-benar tidak tahu dia akan mencuri barang ayah dan memberikannya padaku. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Kamu nak, bilang ke ayah ini. Ayah tidak percaya padamu? Kamu bermain untuk generasi tangan. Aku terlalu mengenal sifatmu. Apakah kamu rindu ibumu yang baik dan penyayang? Mata yang tegas. Sudah lama tertipu. Ibu seperti itu? Ibumu adalah wanita terbaik di dunia. Selalu dibuli. Ayah, tidakkah kamu melindunginya? Bagaimana dia bisa dibuli? Selalu ada hal-hal di dunia yang tidak jelas. Dia ingin. Kamu tidak bisa melindunginya. Bersedia dibuli. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Dia tidak berpikir orang-orang membulinya. Bukankah kamu hanya gadis Jan membulimu? Dia tidak membuliku. Sebenarnya, dia mencuri untuk membantu kita. Ibumu tidak akan mengenalnya sampai mati. Dia pikir orang-orang baik padanya. Kamu sama seperti ibumu, terlalu polos. Hatinya terlalu jahat. Ayah, ayo pulang. Ayo pulang ke kampung halaman. Aku bisa bekerja di ladang. Aku bisa melakukan apa saja. Orang-orang di luar sangat jahat. Bisakah kita berhenti berkeliling? Terima kasih, nak. Ikuti ayah berkeliling. Tak berakar tak berumah. Bersama kita adalah rumah. Tetaplah bersama ayah. Aku tidak takut kesulitan.
Aku hanya takut aku bodoh. Tua memberimu kekacauan. Ayah, ayo pulang. Aku bekerja, aku memberi makan. Ayah, Segera. Hari itu akan datang. Jingting, tidakkah kamu masuk kamar untuk istirahat? Sudah sehari semalam. Kamu tidak lelah. Hei, Ups, Jiang Suewen itu. Sudah waktunya memperbaiki gadisnya itu. Jangan ajari dia sekarang. Di masa depan melalui pintu. Menantu perempuan seorang ahli. Aku adalah ibu mertua. Tapi tidak begitu mudah diajak bicara. Menurut 3 kali makan sehari, dia menderita. Menggilingnya harus berubah. hei. Kamu tidak Apa itu? Aku takut dia tidak akan melakukannya. Lo Yukon. Betapapun harumnya makanan keluarga ibu, tidak selama makanan keluarga suami. Jika dia ingin sering makan makanan ahli kita, dia akan harus hidup menurut aturanku. Aku bahkan tidak sopan padanya. Kamu masih harus sopan. Mengapa aku? Mengapa? Untuk mengetahui keadaan saat ini. Sayangnya, keterampilan border Suzhou. Setingganya ada di tangannya, Zhang Gexuan. Meskipun dibuat oleh 3 cabang Jiangning. Sebenarnya, hanya ada 1 tempat di Suzhou untuk digunakan saja. Biar kejelaskan. Hanya Jiang Suewen yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Bahkan jubah naga 100 tahun festival musim semi dan gugur. Semua ditunjuk oleh pro show-nya Kekuasaannya adalah fakta yang tak terbantahkan. Jadi apa? Dia melahirkan seorang anak perempuan, bukan anak laki-laki. Maka dia harus menikah untuk menjadi istri. Suami itu masih baru. Bahkan Jiang Jiayuan, ayahnya lebih berkuasa. Dia sudah menikah. Dia tidak berani mengikuti suaminya. Dari seorang suami, kamu harus mendengarkan aku. Anakku lahir dariku. Hei, ini tidak benar. Di masa depan, kamu, seorang ibu mertua, harus memberinya 3 poin. Aku tidak akan membiarkan. Aku hanya tidak tahan dengan nada itu. Kamu harus membiarkan. HM, Di permukaan, dia memberi Jiang Suewen 3 poin wajah. Di dalam, mari kita nikmati kekuasaan. Kita semua adalah anak-anak. Jiang Suewen akan mencintaiku dan mencintai anjingku. Mengingkarkan tikus, juga takut melukai botol giok. Manfaat ini, bisakah dia tidak menunjukkannya? Selain itu, setelah 100 tahunnya, dia tidak bisa membawa semua harta keluarga ke kubur. Itu tidak boleh jatuh ke tangan ahli kami. aku harus menahan nada ini sampai dia 100 tahun kemudian. Kamu sudah menahannya begitu lama. Aku tidak bisa menahan napasku. Jangan khawatir. Itu tidak akan membuatmu menahan itu lama. Apa maksudmu? Apakah Hangzhou Jingting seorang Yuxia Amon yang bisa menyerah pada orang lain? Di masa itu, jelas 2 orang debut bersama. Di mana bordiranku lebih buruk darinya? Hanya saja, dia beruntung bertemu dengan apresiasi kaisar. Apa itu gelar tangan bordir jarum dewa omong kosong? Kalau tidak, aku tidak tahu siapa yang memimpin. Maka kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Roda Feng Shui. Selama aku tidak menyerah. Siapa bilang keberuntungan besar tidak akan pindah ke rumahku suatu hari nanti? Nona Jingzhen, kenapa kamu tidak fokus hari ini? Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Kamu sibuk, kamu pergi saja. Hei. Tuan Jingfeng sudah datang. Kita harus cepat. Tiup lilin dan tutup tirai. Bilang saja aku tidak ada. Berhenti. Mau lari kemana? Keluar, sakit. Tidak ada cahaya. Kamu mau menyakiti semua orang? Jika kamu kehilangan rasa sopan, kamu akan kehilangan bentuk. Kamu yang bertanggung jawab. Orang besar itu lelah. Aku akan menurunkan tirai dan biarkan semua orang istirahatkan mata. Ayolah, kamu bukan tipe seperti itu. Ada aturan untuk menarik tirai di ruang bordir ini. Tarik setengah di siang hari dan tarik semua setelah menyalakan lampu. Tarik tirai pada jam ini. Kamu hanya punya 1 nama. Hanya ingin bersembunyi dalam gelap. Bisa bicara lebih keras sedikit? Apa yang kamu lihat? Naikkan tirai dan bekerja. Jangan terganggu. Keluar dengan aku, kamu. Kenapa kamu ada sesuatu untuk dikatakan? Aku masih sangat sibuk. Kuda bagus yang diinginkan Ning Wangfu. Aku masih menunggu bordirannya. Jangan berikan aku ini.
Aku tanya kamu, apakah kamu berteriak tadi malam? Ini hanya mengganggu kepala pemerintah. Yuan Dai Tangkap. Aku berteriak. Bukankah kamu harus berterima kasih padaku karena berteriak? Jika aku tidak berteriak, bagaimana kamu bisa menemukan Jiang Jaiyuan? Jika aku tidak berteriak, apakah pakaian bordiran Paman Jiang masih bisa diselamatkan? Jika bukan karena kamu, Yuan tidak akan diseret ke pengadilan. Dipukuli dengan keras. Heng Jingfeng, kamu tidak bisa membedakan benar dan salah. Jia Jiang Jaiyuan Jajili. Itu hal yang normal. Jika dia tidak melakukan kesalahan, mengapa dia harus dipukuli? Mengapa ayahnya memukulinya? Kamu hanya tidak punya hati yang baik. Sekarang kita tahu dia ada di rumah. Kenapa kamu tidak berbisik padanya? Juga lari keluar sambil berteriak. Bukankah maksudmu untuk melihatnya bermain? Hei. Juga, jika dia tidak bermain sendiri, bisakah aku mendapatkan pertunjukan yang bagus? Aku harus tinggal di rumah di tengah malam. Jangan keluar, apakah pria itu? Siapa yang bisa memaksanya keluar untuk jadili? Kenapa kamu sangat membencinya? Aku tidak bisa akur dengannya di mana-mana. Kenapa kamu sangat menyukainya? Berdiri di sisinya di mana-mana. Dia adalah menantuku. Tentu saja aku harus menyukainya. Orang belum tentu menyukaimu. Apa yang kamu bicarakan di sini? Kenapa kamu dan aku berbicara omong kosong? Aku melihatnya dengan mataku sendiri, oke? Kakak Su, aku punya pisau untukmu. Kakak Su, kamu lihat, pakaian pertunjukan ini sangat mahal. Kamu bisa mengeluarkan banyak uang. Kamu Amble. Begitulah kata kakak Su mendorongnya. Anak jalanan kecil. Aku cemburu dengannya. Apa itu anak jalanan? Orang lain jelas adalah kakak Su yang lama. Kakak Su yang pendek hanya sebuah nama. Dan bagaimana bisa? Hang Yingfeng, baiklah, biarkan aku bertanya padamu. Kapan dia pernah memerintahkanmu dengan baik? Kapan dia melucumu? Bukan Hang Yingfeng. Kamu berikan padaku di sini. Hang Yingfeng, kamu lakukan ini dan itu untukku. Memperlakukan orang luar juga disebut kakak. Memperlakukan calon suamimu. Perintah langsung dengan nama depan dan belakang. Apa ini disebut liar? Itu karena dia dekat denganku dan dia tidak sopan. Tentu saja, orang luar itu kaku. Li. Aduh, Ayola. Jangan membodohi dirimu sendiri, oke? Aku tanya kamu. Jiang Jaiyuan mau melakukannya untuk orang luar. Tengah malam mencuri bordiran ayahnya. Nah, untukmu, apakah dia akan? Apakah dia mau? Kamu percaya hal ini? Ini pasti belum selesai. Kamu tunggu saja. Jiang Jaiyuan pasti akan pergi ke kakak Su lagi. Kamu sudah cukup. Kalau terluka akan menggantung, aku tidak mengingatkanmu bahwa dia pusing. Dia juga bilang penglihatan dan amarah merusak hati dan ginjal. Bahkan memicu api hati. Tidak ada yang serius. Aku hanya akan memberinya 2 pil. Terima kasih banyak. Sama-sama, Dok. Lewat sini, silakan. Ayah, aku salah. Maafkan aku. Apa yang kamu lakukan berlutut di sini? Kamu pikir ayahmu akan mati, ya? Ayah, jangan bilang begitu. Aku tidak suka dengar. Kamu tidak akan mati. Aku tidak ingin menjadi yatim. Lalu kenapa kamu masih berlutut di sini? Pan Gan. Kamu maafkan aku. Lihat betapa parahnya kamu memukulku. Kamu pantas dipukul. Aduh, kamu sakit hati karena marah. Aku sakit ginjal. Nah, ada juga luka daging. Kita berdua terluka. Sulit untuk siapapun. Mari bicarakan laporan inti. Kamu. Oh, ayah, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah ayahku. Kamu tidak bertanggung jawab atas rasa sakit yang aku cintai. Ayah tidak cukup menyakitimu. Tidak cukup mencintaimu? Kamu pikirkan. Kamu tidak lagi kecil. 2 tahun lagi menikah. Kamu pikir situasimu ini, siapa yang berani padamu? Potong, gantung Jingfeng, berani tidak aku tetapkan pernikahan di perut. Dia tidak berani mengingkari janjinya. Wah, rumah seorang gadis. Kamu selalu menyalahkan orang lain. Kalau kamu berani bicara, ayah masih tidak berani mendengarkan. Ayah, jangan khawatir. Hang Jingfeng itu. Aku sudah lama terbuai oleh pesonanya. Dia tidak berani mengingkari janjinya.
Oh, tidak, 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 tidak. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Ayah, jangan lakukan apapun untuk membersihkan diriku lagi. Mulai besok, Jangan bilang. Aku paling takut mendengar kamu mengatakan kalimat ini. Apa yang akan kamu lakukan mulai besok? Aku tidak mau dengar. Oh, Yuan, apa yang kamu lakukan? bagaimana kalau bawa dia tinggal di gunung besok? Kamu ingin aku tinggal bersama bibiku. Guru Jing'an mendisiplinkan muridnya dengan ketat. Patuh pada peraturan dengan ketat. Selain kelas pagi dan sore, apakah kamu juga perlu kursus menyulam? Ya, dan membersihkan halaman. Duduk sambil membakar dupa. Oh, aku tidak mau. Itu bagus. Aku tidak mau. Aku sudah bicara sana hari. Kamu semua mengabaikanku. Aku tidak ingin tinggal di kuil dengan bibiku. Bavagia besok. Ibuku. Ayahku mengirimku ke kuil awan putih. Tempat yang sangat membosankan. Di sebelah kiri, itu kakak iparku. Di sebelah kanan, itu kakak iparku. Melihat ke depan dan ke belakang juga kakak ipar. Melihat ke atas dan ke bawah atau kakak ipar. Hei, kenapa kamu tidak merasa kasihan padaku? Aku sangat malang. Oh, aku tidak mengerti. Apakah kamu suka menyulam seperti itu? Selain ruang sulam, menyulam. Apa yang bagus dari menyulam ini? Nona, kamu berada di Baoshan. Aku tidak tahu harta karun itu. Harta karun apa itu? Berlutut? Kelaparan? Dikurung? Gadis mana di Suzhou yang tidak iri padamu? Sebagai satu-satunya putri dari tangan jarum dan sulaman dewa. Asalkan kamu mau, keterampilan uniknya pasti akan diwariskan kepadamu. Aduh. Kamu bilang betapa sialnya aku. Kamu tidak bisa memilih orang tua saat lahir. Jika aku adalah satu-satunya putri Raja Gunung, maka aku seharusnya lebih dihormati dong. Aku tidak tahu betapa bahagianya itu. Kamu ngomong apa sih? Kamu diberkati lebih dari itu. Ayahmu adalah suami pamer terkenal. Heng Jingwen lagi. Apakah dia harta karun? Siapa yang tidak tahu? Seluruh Suzhou kecuali ayahmu. Hanya menghitung karya sulaman Master Jing Feng saja sudah bisa di meja. Apakah dia seajaib itu? Benar. Para penyulam di bengkel sulam ahli semua tahu. Tata letak jahitan, konsep artistik, dan paduan warna Master Jin Feng semuanya luar biasa. Kamu tahu tidak? Para master tua juga bilang, Master Jing Feng akan bisa mengambil foto dalam kurang dari 2 tahun. Betapa sulitnya membuka fase itu. Master Jing Fu masih sangat muda sudah bisa mengambil foto. Apa hebatnya ini? Lihat, kamu memujinya. Kamu benar-benar tidak tahu berkat. 2 pria paling berbakat di Suzhou. Satu adalah ayahmu, satu adalah Master Jing Feng. Kamu sangat tidak menghargai, dan membuat mereka tidak berharga. Kamu marah. Aku tidak. Aku kasihan padamu. Yah, kamu ingin menggantikanku. Aku tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya membantu diriku sendiri.